Mencari nafkah merupakan salah satu kewajiban yang penting dalam kehidupan manusia. Al-Quran dan hadis pun telah memberikan panduan yang jelas mengenai pentingnya bekerja dan mencari nafkah. Pada dasarnya, memenuhi kebutuhan nafkah itu memang merupakan kewajiban seorang laki-laki atau suami. Selain menjadi seorang pemimpin, laki-laki juga merupakan tulang punggung keluarga atau sebagai penjamin ekonomi keluarga dan berkewajiban memberi nafkah terhadap keluarganya. Namun, dalam realitas kehidupan sehari-hari masih banyak kita temui yang kurang memahami atau mengabaikan pentingnya perintah ini, sehingga mengabaikan kewajibannya untuk mencari nafkah. Dan banyak juga kasus di mana suami tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya secara penuh, baik karena kendala ekonomi maupun kendala lainnya. Hal ini dapat memicu konflik dalam keluarga, bahkan dapat menjadi salah satu faktor perceraian. Sehingga penting bagi kita untuk memahami bagaimana sebenarnya nafkah itu diatur di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah mencari nafkah beserta tanggung jawabnya. Di antara ayat-ayat yang berkaitan yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 10. Menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir beliau yaitu Al-Misbah, surah Al-Jumu'ah ayat 10 ini beliau menyoroti perintah bertebaran di muka bumi. Menurut beliau, perintah ini bukanlah perintah wajib, melainkan sebuah anjuran yang menunjukkan kebolehan bagi umat Islam untuk kembali melaksanakan aktivitas harian setelah melaksanakan sholat Jumat, seperti halnya bekerja dan mencari nafkah. Hal ini berdasarkan kaidah umum yang ada dalam tafsir, yang menyatakan bahwa jika suatu perintah wajib diikuti oleh perintah lainnya, maka perintah kedua tidak bersifat wajib, tetapi lebih bersifat anjuran atau sebuah kebolehan. Maka dalam hal ini, setelah menunaikan kewajiban sholat Jumat, umat Islam diperbolehkan untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Sayyid Qutb, perintah bertebaran di muka bumi ini merupakan bagian dari tatanan hidup Islami yang seimbang. Menurut beliau, Islam tidak hanya menekankan pada aspek ibadah saja atau dalam aspek rohani saja, tetapi juga memerintahkan umat manusia untuk bekerja keras dan berusaha dalam aspek duniawi juga. Sehingga umat Islam tidak boleh melupakan tanggung jawab duniawinya. Dan menurut beliau, keseimbangan ini merupakan ciri khas dari manhaj Islam, yang mana tidak mengabaikan kebutuhan fisik atau materi, namun tetap menempatkan aspek rohani sebagai pusat kehidupan. Maka dalam hal ini penafsiran Muhammad Quraisy Shihab dan Sayyid Qutb tidak jauh berbeda. Hanya saja Sayyid Qutb tidak secara langsung membahas soal kebolehan atau kewajiban, namun fokus pada makna bertebaran di muka bumi ini sebagai bentuk sebuah keseimbangan dari manhaj Islam. Selanjutnya, ayat-ayat lain yang membahas tentang perintah mencari nafkah dan kewajibannya yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Dalam tafsir Kemenak, ayat ini menjelaskan tentang pembagian kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya, di mana ibu sebagai pihak yang menyusui dan ayah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa seorang ibu meskipun ia sudah ditalak berkewajiban menyusui anaknya. Demikian juga seorang ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu dan anaknya, khususnya terkait kebutuhan sandang dan pangan. Sehingga ayah memiliki tanggung jawab utama untuk menafkahi keluarga sesuai kemampuannya. Kewajiban ini bersifat proporsional, artinya jika ayah tidak mampu secara finansial, ia diberi keringanan untuk menafkahi sesuai dengan kemampuannya, tanpa menimbulkan mudarat bagi dirinya. Adapun penafsiran Wahb Az-Zuhaili terhadap surah Al-Baqarah ayat 233 ini menekankan bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan istri yang sedang menyusui anaknya. Kewajiban ini meliputi pemberian nafkah yang cukup, baik berupa sandang maupun pangan, agar
ibu dapat menjalankan tugas menyusuinya dengan baik. Maka kalau kita lihat kedua penafsiran ini, baik penafsiran dari Kementerian Agama Indonesia maupun penafsiran dari Wahab Az-Zuhaili, sama-sama memahami ayat ini terkait perintah hak-hak terkait hak-hak ibu dan anak dalam hal penyusuan dan kewajiban nafkah. Keduanya juga sepakat bahwa penyusuan selama 2 tahun adalah anjuran terbaik, namun tetap memperbolehkan waktu yang lebih singkat atau lebih panjang sesuai kesepakatan orang tua. Adapun perbedaan dari kedua penafsiran ini, tafsir Kemenak seringkali memberikan penafsiran yang lebih praktis dan kontekstual, sementara penafsiran Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir beliau Al-Munir memberikan analisis hukum yang lebih mendalam, menyertakan kajian fikih dari berbagai mazhab dan juga cenderung lebih rinci dalam membahas hukum yang berkaitan dengan hak ibu dalam nafkah. Selanjutnya yang ketiga yaitu surah Al-Ankabut ayat 17. Dalam penafsiran Buya Hamka terhadap surah Al-Ankabut ayat 17, beliau menyebutkan bahwa menyembah berhala yang tidak mampu memberikan rezeki itu merupakan sebuah kebodohan. Beliau menyebutkan adanya ketidaklogisan bahwa berhala yang dibuat oleh manusia dapat mendatangkan manfaat atau rezeki. Beliau juga menjelaskan bahwa berhala hanyalah benda mati yang tidak memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk berbuat apapun, termasuk dalam memberikan rezeki kepada orang yang menyembahnya. Selanjutnya, beliau menganjurkan agar manusia berusaha mencari rezeki hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan satu-satunya sumber pemberi rezeki. Adapun penafsiran Quraisy Shihab tidak jauh berbeda dengan penafsiran Buya Hamka. Bahwasannya ayat ini menjelaskan tentang ketidakmampuan berhala yang disembah oleh kaum musyrik. Beliau menjelaskan bahwa berhala-berhala tersebut tidak memiliki kekuatan apapun untuk memberikan rezeki atau memberikan manfaat kepada kehidupan manusia, karena hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan tersebut memberikan rezeki dan mengatur segala sesuatu. Beliau juga menjelaskan penggunaan kata rizqan pada ayat di atas yang berbentuk nakirah mengandung makna bahwa berhala-berhala tidak mampu memberikan rezeki bahkan sedikit pun. Sebaliknya, penggunaan bentuk makrifah ketika merujuk kepada rezeki yang diberikan oleh Allah mencakup keseluruhan jenis dan jumlah rezeki, baik banyak maupun sedikit. Perbedaan ini menunjukkan bahwa rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat universal dan meliputi segala kebutuhan manusia, sedangkan rezeki yang disebutkan terkait dengan berhala terbatas dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Buya Hamka dan Quraisy Shihab dalam penafsiran ini memiliki kesamaan, yaitu menekankan bahwa ayat ini mengkritik penyembahan berhala dan menegaskan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan untuk memberikan rezeki. Keduanya sepakat bahwa berhala tidak memiliki kekuatan dan umat Islam hanya boleh bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perbedaan dalam kedua penafsiran ini, Buya Hamka fokus pada aspek logis dan penolakan terhadap penyembah berhala, sedangkan Quraisy Shihab menjelaskan melalui pendekatan bahasa yang digunakan pada ayat tersebut untuk menunjukkan ketidakmampuan berhala dalam memberikan rezeki kepada manusia.